atau outputnya. Yang ketiga yaitu ada menentukan rentan biaya dan output atau luaran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Oke, selanjutnya ada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Hal ini juga mengidentifikasikan bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang yang relevan. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Oke, selanjutnya klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Lalu yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel karena berhubungan secara langsung dengan basis penggerak aktivitas tertentu. Sebagai contoh, jumlah unit yang diproduksi, lamanya bekerja, lamanya mesin berproduksi, unit yang dijual, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai panduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Sebagai contoh, komisi atas penjualan produk dan jasa perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ada 3 aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama, contribution margin analysis. Yang kedua, sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Yang ketiga, perilaku biaya bertahap. Selanjutnya, metode penentuan perilaku biaya. Ada 4 metode penentuan perilaku biaya. Yang pertama, metode teknik industri. Yang kedua, metode analis akun. Yang ketiga, metode kuantitatif. Yang keempat, pertimbangan manajerial. Lalu, metode kuantitatif dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, metode tinggi rendah. Yang kedua, metode scatter plot. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Lalu yang terakhir, menggunakan program regresi.